Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak jemaah rahimakumullah, mari sama-sama kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan hak, dengan benar, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang yang berserah diri kepada Allah, sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, rasa syukur yang tak terhingga, mari sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak jemaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan nama-nama hewan sebagai nama surah dalam Al-Qur'an. Ada surah Al-Baqarah, sapi betina. Ada surah An-Nahl, lebah, surah 16. Ada surah 27 An-Naml, semut. Ada surah nomor 29 Al-Ankabut, laba-laba. Ada surah 100 Al-Adiyat. Ada surah nomor 105 Al-Fil, gajah. Nah, kalau kita bertanya, mengapa Allah menjadikan nama-nama hewan ini sebagai nama surah dalam Al-Quran? Tentu ada sesuatu pesan, ada suatu makna, sesuatu yang harus direnungkan oleh manusia ini. Dia bisa mengambil iktibar, amsal, pelajaran dari nama-nama hewan tersebut. Kenapa namanya sapi betina? Ada apa dengan sapi betina? Nah, begitu mikirnya. Kenapa namanya laba-laba? Maka kita meneliti apa gerangan laba-laba itu, apa keistimewaan laba-laba. Malam hari ini kita akan meneliti tentang Al-Adiyat, tentang kuda perang. Apa keistimewaan yang namanya kuda ini? Kuda itu punya dua keistimewaan. Ada dua keistimewaan kuda. Yang pertama, kuda dikenal sebagai makhluk ciptaan Allah, binatang yang kuat. Simbol kekuatan itu, power, spirit, semangat, itu disimbolkan dengan kuda jantan. Kuda
Ini mesin mobil ini berapa kekuatannya? Oh, mobil ini kekuatannya setara dengan 7 ekor tenaga kuda. Kadang ada orang menyebutnya 7 ekor tenaga gajah, walaupun gajah besar. Kadang ada kan? Pasti orang menyebutnya setara dengan 7 ekor tenaga kuda. Itu contoh. Kuda diambil sebagai contoh simbol kekuatan, sebagai power kekuatan. Nah, ini pelajaran buat manusia. Harusnya manusia juga demikian. Dia harus kuat. Dia harus gagah. Dia harus punya semangat, spirit sebagaimana kuda. Tidak boleh kita ini lemah. Makanya kata Rasulullah, Allah lebih mencintai orang yang muslim, orang yang beriman kuat. Yang kuat daripada orang muslim yang lemah. Ajarkan anakmu, kata Rasulullah, berenang, memanah, dan berkuda. Ini ada sesuatu yang istimewa dengan kuda ini. Karena kuda yang pertama mengajarkan kepada kita harus menjadi orang yang punya kekuatan. Sifat keluh kesah, nah itu bukan sifat kuda jantan itu. Mudah mengeluh, mudah putus asa, mudah frustasi, stres dan sebagainya. Itu bukan sifat kuda jantan. Di masa pandemi ini bertambah banyak orang stres. Ya kan? Gawian ampi, sekolah kada buka-buka, itu banyak orang stres. Penghasilan merosot jauh menurun, sulit mencari uang, lalu muncul stres, lalu muncul depresi, lalu frustasi, putus asa. Padahal harusnya orang beriman menyikapi setiap masalah yang datang itu sebagai peluang buat dia untuk menjadi lebih kuat lagi. Tidak ada keluh kesahnya. Semakin datang masalah, orang beriman semakin kuat. Rasulullah itu kenapa dia kuat? Hidupnya ditempa oleh peperangan. Hampir sepanjang hidup Rasulullah itu isinya adalah peperangan. Ada yang bilang 70 kali perang, ada yang mengatakan 80 kali perang. Bayangkan tuh, setiap bulan. Artinya tuh setiap bulan Rasulullah perang terus. Nah, bayangkan tuh. Dari dia mulai hijrah di Madinah, itu hampir setiap bulan Rasulullah berperang terus. Berperang itu yang membuat Rasulullah menjadi semakin kuat, semakin dewasa, semakin tangguh, semakin teruji mentalnya itu. Dengan adanya masalah yang datang. Perang kan simbol masalah. Sesuatu yang tidak kita sukai. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kalian berperang, walaupun berperang itu tidak kamu sukai. Kita suka mana kita? Nyaman banyak duit atau nyaman kada bisa duit? Pasti kita milih banyak duit pang nyaman. Sekalinya nyaman juga jadi sugih jar. Diuji, kita kalian disuruh milih mau diuji dengan mana? Diuji dengan kesusahan atau diuji dengan kekayaan? Kalau kawak dengan kekayaan lebih nyaman lagi ujiannya kalau. Nah ini dia. Kata Allah, diwajibkan atas kalian berperang walaupun peperangan itu tidak kamu sukai. Memang kondisi terjepit, kondisi sulit, sakit, ekonomi rendah, uang nggak ada, kerjaan sulit. Memang itu membuat kita akan susah, sulit. Tetapi justru dengan kesulitan itu kita akan bisa bangkit. Akan menjadi orang yang tangguh, akan menjadi orang yang kuat. Hampir semua orang-orang besar itu awalnya adalah orang-orang yang sulit dalam kehidupannya. Sudah terbiasa ditempa oleh kesulitan, suatu saat dia akan sukses. Kenapa? Asal kesulitan tidak membuat dia menjadi putus asa. Nah, belajarlah dengan kuda kuat, jantan, tangguh. Nah, itu namanya kuda perang. Jangan jadi kuda lumping. Nah, kuda lumping ini makan beling. Kuda lumping makan kaca. Jalan kuda lumping itu sempoyongan. Nah, ini kayak kuda lumping itu mabuk. Nah, banyak orang nih. Datang masa pandemi ini banyak yang jadi kuda lumping. Ya, kalau rumah tangga yang hancur banyak, berantakan banyak. Kalau suami kena begawi lagi, cerai. Nah, lihat itu karena tidak punya kekuatan sebagaimana kuda yang tangguh tadi. Kalau ada masalah sedikit langsung emosi, langsung marah. Lihat itu. Orang beriman tidak demikian. Setiap masalah yang datang itu peluang untuk teruji, untuk menguji sekuat apa ketangguhan kita,
Sekuat apa kesabaran kita? Datang masalah, harusnya lahir kesabaran, lahir keikhlasan, lahir keridhaan, lahir rasa syukur. Jadi kalau sudah Allah kata Quran mengatakan dia dekat dengan seseorang, kalau sudah Allah cinta dengan seseorang, itu pasti diuji oleh Allah. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian mengira bahwa kalian itu beriman padahal kalian belum diuji? Jadi kalau sudah Allah cinta dengan seseorang, itu diujinya. Semakin besar rasa cintanya, semakin besar ujiannya. Nah, karena memang orang yang mau dekat dengan Allah tentu adalah orang-orang yang pilihan, orang-orang yang berkualitas, bukan orang-orang yang sembarangan. Nah, ujian yang kita alami tidak apa-apanya dibandingkan dengan ujian yang dialami oleh para nabi. Karena para nabi adalah abdi yang dicintai oleh Allah, maka semua dikasih oleh Allah ujian-ujian yang berat. Lagi enak di surga, Nabi Adam suruh turun ke bumi, nah berat. Nabi Nuh harus menghadapi anak istrinya yang syirik, musyrik, tidak mau ikut Nabi Nuh. Bayangkan tuh, berat enggak tuh? Menyaksikan anak bini tenggelam di depan mata. Bisa menolong tapi tidak boleh nolong. Bayangkan berat. Nabi Allah Ibrahim lagi enak-enak menimbang anak, lagi baru melepas rindu ketemu anak, disuruh oleh Allah sembelih anakmu. Oh, lihat ujian para nabi. Ujian para nabi tidak main-main. Apalagi ujian Rasulullah Nabi Muhammad SAW, Masya Allah. Itu manusia yang terus selama hidupnya ditempa oleh berbagai macam masalah, tetapi Rasulullah adalah model manusia yang kuat, kuda jantan. Tidak ngeluh dengan masalah yang datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'adiyati dhabha. Demi kuda perang yang berlari kencang. Nah, jadi orang beriman tuh harus kencang, gagah. Seperti kuda perang yang berlari kencang. Ada letoy, maksudnya itu maksud Allah tuh jangan letoy, jangan lemah, jangan lesu, jangan malas, harus kencang. Kalau ibaratnya kita belajar tuh kencang belajar tuh nah. Kalau kita berusaha tuh larinya kencang. Kadang-kadang malasan, kadang banyak guring, tapi banyak berbuat. Itu namanya kuda perang. Itu namanya mental kuda perang. Punya kekuatan, punya power. Wal 'adiyati dhabha. Demi kuda perang yang berlari kencang. Walaupun sampai kadang-kadang dikatakan terengah-engah. Lari kencang walaupun terengah-engah, tapi kuda tetap berlari. Nah, kita kan begitu hidupnya terengah-engah kalau kadang-kadang hari ini dapat, kadang-kadang terengah-engah kita. Tapi jalan terus, ya kan? Jangan gara-gara itu berhenti. Jalan terus, berjuang terus di jalan Allah. Fal muriyati qadha. Dan demi kuda yang memercikkan bara api. Nah, kalau kena larinya kencang, jadi tampal kaki kuda tuh sampai mengeluarkan bara api. Api itu simbol kobar, kobaran api itu simbol semangat. Kobarkan semangat. Nah, itu artinya orang mukmin itu, orang Islam harus bersemangat. Kita hidupnya harus bersemangat. Jangan bawaan lemas terus. Lemas terus. Semangat dong. Belajar Quran bersemangat, mencari nafkah bersemangat, menuntut ilmu bersemangat, menyekolahkan anak bersemangat, punya semangat. Fal muriyati qadha. Demi kuda perang yang memercikkan bara api, artinya jangan sampai padam semangat kita. Ya ada orang tuh ya baru masalah sedikit padam langsung semangatnya. Sudah berusaha, kadang berhasil juga gagal, padam semangatnya. Tidak boleh. Biar belum berhasil, usaha terus semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Tidak ada kata menyerah dalam jiwa orang beriman. Nah, itu namanya mental kuda perang. Kuat, tangguh, gagah, punya spirit, semangat yang kuat. Kalau kita punya seperti itu, kita akan hebat. Insya Allah kita akan meraih yang namanya kesuksesan. Kuncinya semangat aja. Punya kekuatan dan punya semangat. Kemauan kita kuat. Keinginan kita itu keras untuk maju. Jadi orang yang maju itu adalah memang orang-orang yang punya kemauan untuk maju. Saban hari mikir dia nih. Apa usaha hari ini untuk meningkatkan kualitas hidup? Apa yang harus diperbuat hari ini untuk meningkatkan kualitas hidup? Lalu dia berusaha untuk mengembangkan diri, mengembangkan kemampuan. Kita ini kadang-kadang salah konsep, salah berpikir. Kita sibuk mengembangkan yang di luar diri dulu. Padahal yang utama dikembangkan adalah diri kita dulu. Kembangkan kemampuan diri kita.
Kalau sudah dia berkembang kemampuan, nanti yang di luar tuh otomatis berkembang juga. Kemampuan kita ini harus dikembangkan. Tapi kebanyakan orang mengembangkan yang membangun rumahnya, mengembangkan mobilnya, hartanya. Dirinya tetap dalam keadaan kebodohan. Nah, ini keliru. Harusnya kembangkan kemampuan diri, itu nanti yang di luar diri akan ikut berkembang seiring berkembangan kemampuan kita. Harus banyak belajar. Makanya kita harus banyak belajar. Banyak belajar, banyak bekerja, banyak berusaha, spirit harus kuat, jangan lemah, jangan letoy, jangan lesu, jangan loyo, semangat bagaimana kuda jantan. Apalagi kalau kita laki-laki, harus jadi kuda jantan. Nah, jangan kuda lumping tadi. bawaan guring terus itu. Kalau kuda lumping bawaan malas, guring terus. Nah, itu kuda lumping. Ini hari hujan nih banyak kuda lumping. Apa kalau subuh-subuh kena? Subuh-subuh kena ketahuan. Ya kan? Kalau musim hujan ini ketahuan kalau pas bulan subuh kena nih. Mana kuda jantan, mana kuda lumping. Lihat ayat selanjutnya tuh. Fal mughirati subha, demi kuda yang menyerang pada subuh hari. Subuh hari kuda kerja sudah. Fal mughirati subha, demi kuda yang sudah menyerang musuh di subuh harinya. Subuh-subuh sudah, pagi-pagi hari sudah bangun, nyerang musuh sudah. Nah, itu namanya kuda jantan. Jam setengah 4, jam 4 bangun sudah. Sebelum dia kerja cari duit, jam 4 malam bangun. Allahu Akbar, tahajud di hadapan Allah. Masya Allah. Itu kuda jantan namanya. Ini kada, guring aja gawian. Kalau guring aja, tahajud kada. Kalau subuh sorangan di rumah aja, koler ke musola. Itu kuda lumping model gitu tuh. Model-model itu lemah, tidak punya. Baru hujan sedikit aja langsung nyerah dah. Padahal kita punya, ya kan, motor ada, jas hujan aja, mobil ada, payung ada, bisa usaha ke masjid. Coba kena lihat subuh kena kalau hujan, tuh kosong masjid tuh, sunyi, langsung sunyi masjid. Hah? Ada dalilnya kan? Zaman Nabi wajar aja, mantel hujan kada ada, mobil kada ada. Hujan, kalau hujan kan masih zaman Nabi kan musola masjidnya tanah langsung. Kalau kena hujan becek, kalau pasir, kalau wah ya ini berkarpet nyaman aja. Apa? Nah, itu yang cari dalil, kan ada dalilnya. Hadis Rasulullah kalau hujan kalau ke masjid di rumah aja boleh. Padahal bisa berusaha. Nah, kalau kita bisa contoh, ada lagi masjid kadang-kadang mobil itu langsung masuk ke belakang untuk kayak Senudin tuh. Mana kena baju setitik kada kena. Parkir mobil belakang cerek langsung masuk masjid. Dalam masjid AC dingin, karpet lembut, enak. Beda dengan Masjid Nabawi zaman bahari, pasir bawahnya. Kalau hujan dicat. Cuman orang mencari-cari alasan. Intinya malas, kalau intinya nyaman di rumah. Kuda lumping tadi intinya. Kalau udah kuda lumping itu kan apanya suka jalannya endut-endutan kan. Ya kalau subuh-subuh hari endut-endutan dia. Kalau mau ke masjid hari dingin, nah jadi kuda lumping di rumah. Fal mughirati subha, demi kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu subuh hari. Jadi namanya kuda perang itu subuh hari sudah mulai jalan. Bergeraknya mulai subuh. Setengah 4 bangun, jam 4 bangun, salat malam, qiyamul lail, ambil Quran, ngaji Quran, datang masjid, subuh berjamaah, habis syuruk baru usaha cari dunia. Itu kuda jantan namanya. Tapi kalau tiba bangun langsung begawi aja, subuh kada, apalagi sudah tahajud, nah ini kuda lumping ngarannya. Ya kalau biar setan, kan harusnya kita menyerang musuh subuh-subuh hari ini. Siapa musuhnya yang mau diserang nih? Demi kuda yang menyerang musuh pada pagi hari. Siapa musuhnya? Subuh-subuh hari itu musuhnya setan. Jar setan, hei si fulan, malam masih panjang, terus tidur terus. Di kaminya kuping gitu, di kaminya. Terus tidur, jangan bangun, malam masih panjang. Gawin setan. Orang beriman tegak dia serang musuhnya, kalahkannya setan. Allah, ambil wudu, Allahu Akbar. Masya Allah. Itu kuda jantan namanya. Itu namanya kuda tangguh, kuda yang kuat. Fa'atharna bihi naq'a, sehingga menerbangkan dengannya debu. Wow, kencang tuh debu-debu terbang. Debu itu kan simbol sesuatu yang kecil. Artinya yang namanya kuda jantan itu, manusia yang bertipe kuda jantan,
Kalau hal-hal yang remeh temeh, hal-hal yang kecil itu jangan tapi terlalu dibawa ke dalam hati. Orang besar tuh berpikir yang besar. Orang besar tuh berpikir besar. Orang kecil berpikirnya kecil aja. Udahlah, gak apa-apa juga lah. Yang penting makan selesai sudah. Nah itu begitu aja hidup orang. Ada apakah ya? Kadang ngurus. Yang penting seorang dapat makan selesai. Itu berpikirnya kecil. Orang besar tidak berpikir begitu. Bukan sekedar berpikir hari ini dapat uang di mana. Hari ini dapat uang di mana ya? Berapa hari dapat uang? Tapi dia berpikir hari ini aku harus berbuat apa. Catatan tuh ada terus. Nah, muhasabah. Hari ini aku harus berbuat apa? Mulai subuh hari bangun jam berapa? Apa yang diperbuat? Dari bangun tidur sampai tidur kembali kita periksa. Kita sudah berbuat apa dalam 24 jam itu. Banyak berbuat yang baik atau banyak berbuat buruk, banyak berusaha, banyak bekerja, banyak beribadah, atau banyak malasnya, banyak melamunnya, banyak guringnya. Nah, kita lah yang paling tahu. Nah, sesuatu yang tidak penting jangan tapi terlalu. Ada hal-hal yang kadang-kadang manusia ini hal-hal yang remeh itu yang berhikmat digawinya. Nongkrong di pos jaga situ, caturan, minuman sampai subuh hari. Ada kada penting ada. Kumpul tuh sedikit pun ada pentingnya kada ada. Paling tertawaan. Ya kalau masuk dalam masjid, sampai dalam masjid berpandiran, berkesah-kesahan. Entah apa dikesahkan. Ustadznya ceramah di depan, di belakang ceramah juga. Udah banyak orang melihat kayak itu tuh, lu perhatikan tuh kalau ikut kajian masjid, ustadznya ceramah depan, di belakang banyak berceramah juga. Oh, itu ada kelompok, berceramah aja belakang. Kesah sampai pagi, orang belajar mengaji kalau seorang berkesah sampai pagi, tertawaan. Entah apa dia kesahkan. Tidak ada penting. Habis waktu, mulai habis subuh, ada lagi satu masjid tempatnya tuh. Kalau sudah habis subuh, tradisinya apa Bang Ocen? Ngopi rame-rame. Wow. Iya, setiap subuh tuh tradisinya ada masjidnya. Kumpul di depan masjid, ngopi sampai berokokan. Sampai pagi hari. Masya Allah. Jakanya waktu itu dipakai mengaji. Bukan warung, beli wadai dibawa ke masjid, depan masjid nongkrongnya, sambil makan wadai, sambil ngopi, sambil berokokan, buah berokokan, depan masjid itu masya Allah. Setiap subuh, perlu perhatikan masya Allah. Anda ditagur orang tua seberata Anda, kayak ditagur kalau Anda ngasih tahu, kayak jakanya piannya ambil Quran mengaji nah, menunggu waktu syuruk dapat pahala banyak, dapat ibadahnya daripada minum kopi, makan wadai berokokan depan masjid sampai pagi tahan. Padir kadang-kadang keruan tuh, bayangkan tuh di depan masjid cerita kadang-kadang keruan, tertawa terbahak-bahak, masya Allah. Inilah tipe-tipe kuda lumping namanya. Ini tipe-tipe manusia seperti kuda lumping, masya Allah. Makanya kata Allah, fa'atharna bihi naq'a, debunya diterbangkan, artinya sesuatu yang kecil, yang tidak ada guna itu jangan dikerjakan. Khairun nas anfa'ahum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat, yang berguna. Kalau kita kumpul berjam-jam tidak ada guna, tidak ada manfaatnya apa? Tinggalkan kata Rasulullah satu perkumpulan yang di situ tidak ada bicara tentang agama Allah, tinggalkan itu perkumpulan sia-sia. Jangan umpat juga. Tinggalkan. Kalau ada orang berpandir berlawas-lawas, berjam-jam berpandir kalau habis subuh sampai masuk syuruk, kayak sapandir aja dalam masjid. Tetapi lu dengar kajian hidayat, kenapa bisa begitu? Karena ada juga setan yang di dalam masjid. Ada setan khusus. Udah dengar ceramah Ustaz Hidayat, rupanya dalam masjid itu ada setan khusus nih Bang Ocen, yang memang kerjanya kayak itu. Dibuatnya orang itu berpandir aja dalam, bukannya dia beribadah, berzikir, mengaji, berpandir tertawa-tawa dalam masjid. Rupanya ada setannya dalam masjid yang ganggu. Hah? Pasukan khusus Allah kirimkan, khusus setan itu gawiannya di dalam masjid kerjanya. Mengganggu orang-orang di dalam masjid. Masya Allah, jarulun. Ada rupanya setannya yang waktu pasukan khusus setannya ada di dalam masjid. Hah? Iya. Guru Numan. Udah dengan cara Ustaz Hidayat. Wah, jarulun gawat juga ini. Ada setan khusus. Jadi Allah kirim ke Ustaz Hidayat itu khusus setannya masuk dalam masjid. Yang kerja setan itu ditugaskan ganggu orang dalam masjid itu nah. Yang harus orang berzikir suruhnya ke Guru Numan tadi. Hadir sana minum kopi, makan wadai berokokan. Wah, masya Allah. Masih untung tadi itu di depan masjid di teras. Ada yang masuk dalam masjid berokokan. Ada juga lebih parah lagi itu.
Kalau tadi itu yang ulun diceritakan itu di teras masjid, Bang. Nah, di teras masjid mereka. Teras masjid ngopi berokok. Tapi ada juga yang dalam masjid berokokan. Masya Allah. Nah, tahan manusia kadang-kadang kalau untuk hal yang begitu kuat manusia. Padahal itu kan ada nilai apa-apanya. Kadang berpandir berjam-jam tuh. Kalau apa ada catatan amal kebaikannya? Tidak ada. Karena dipandirkan tidak ada tentang agama Allah. Yang dipandirkan apa-apa, semua tertawaan. Nah. Apanya? Iya, malah bisa gibah malahan. Cerita kemana-mana. Fawasatuna bihi jam'a, dan dia menyerbu ke tengah-tengah musuh, kumpulan musuh. Nah, kuda jantan itu begitu kuat. Itu pelajaran pertama. Kuda adalah simbol kekuatan. Oleh karena itu orang beriman harus jadi orang yang kuat. Orang yang kuat itu lebih dicintai Allah ketimbang orang yang lemah. Harus kuat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, apa pelajaran dari kuda ini? Kuda terkenal hewan yang paling setia dengan majikan. Kuda itu terkenal akan kesetiaan. Kalau sudah majikannya memerlukan kuda, kuda siap mengantar. Walaupun jam berapa. Mau subuh hari, mau tengah hari panas, mau malam hari dingin, walaupun hujan begini, kalau sudah majikannya naik ke kuda, pukul pantatnya, lari kuda. Setia dengan majikannya itu. Walaupun kadang-kadang kudanya itu sakit, itu sifat kuda, dia sakit. Kalau majikannya memerlukan, selama masih bisa berdiri, selama masih bisa jalan, jalan dia. Walaupun garing kuda tadi. Naik gunung, masuk sungai, itu kuda siap. Bahkan kuda siap mati demi majikannya. Itu namanya kuda perang. Dia siap mati demi majikannya. Itu namanya kuda perang. Setia luar biasa. Padahal kita perhatikan kuda, bagaimana kehidupannya itu. Dikasih apa sama majikannya? Minum banyu sungai aja kuda. Ya paling kuat minum banyu hujan aja lah. Kadang-kadang kalau kuda minum banyu ledeng kan kadang-kadang kalau. Apalagi dikasih minum teh. Kadang-kadang kalau minumkan kopi kuda. Kadang-kadang. Paling kuda minum banyu sungai aja. Minumnya banyu sungai aja kuda tadi. Makan kuda apa makannya? Rumput aja, kasih makan rumput aja sama tuannya, dikasih makan rumput aja. Gorengnya di kandang kuda aja. Bayangkan, minum banyu sungai, makan rumput, tidur di kandang kuda, tapi bisa setia dengan majikannya. Lalu Allah katakan, innal insana li rabbih lakanud. Kalau kita perhatikan Quran ini kayak tidak nyambung. Dari urusan kuda kok tiba-tiba urusan manusia yang ingkar kepada Tuhannya. Sungguh manusia itu kata Allah sangat ingkar kepada Tuhannya. Artinya sindiran Allah. Hei manusia, kenapa kalian tidak seperti kuda tuh yang bisa setia? Padahal mereka cuma makan rumput, kalian makan macam-macam. Pagi-pagi nasi kuning sudah makan dah. Lontong sayur sudah, tupat kandangan. Kalau bor ayam, pagi-pagi, kena siang-siang makan iwak haruan, bepanggang, iwak karing babanam, macam-macam kan. Iwak karing betanak, macam-macam nih dimakan. Malam-malam hujan gini, nyoto banjar pulang. Nah, enak benar manusia nih. Kata Allah, dikasih makan enak, nikmat yang luar biasa. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bandingkan sama kuda cuma rumput, manusia makan beraneka ragam. Tapi kenapa tidak mau setia dengan majikannya? Tidak mau setia sama Allah. Dipanggil Allah, hayya 'alas shalah, tidak mempan. Nah, cari duit terus. Dipanggil Allah untuk sholat, tidak mempan. Hayya 'alal falah, mari di sini sholat, mari meraih kemenangan. Kada bergerak hati manusia tadi itu. Maka Allah katakan sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak tahu berterima kasih. Kata-katanya begitu tuh. Sungguh manusia tidak itu ingkar, tidak tahu berterima kasih kepada Tuhannya. Padahal kasih dinyamani sudah hidup. Makan dinyamani sudah. Minum nyaman benar kalau minum banyak teh, banyak kopi, minum limus, es jeruk, minum orange juice dan sebagainya. Minum jus-jus dan sebagainya, nikmat. Tidur di kasur empuk, pakai AC, ada istri yang cantik. Enak benar sudah hidup manusia ini. Makan enak, minum enak, tidur nyenyak. Subuh-subuh dipanggil Allah, as-salatu khairum minan naum. Tidak mau bangun manusia. Maka kata Allah, ingkar kalian wahai manusia, kalah dengan kuda. Itu maksudnya ayat itu disindir oleh Allah. Kalian lebih hina daripada kuda. Kuda bisa setia, padahal cuma begitu aja hidupnya.
makan minumannya sungai aja, makan rumput aja, tidur cuma di kandang kuda, tapi berani mati demi majikannya. Kenapa manusia yang dikasih Allah nikmat begitu besar, begitu banyak, tidak mau bersyukur kepada Allah. Innal insana li rabbih lakanud. Sungguh manusia itu kepada Tuhannya sangat ingkar, tidak pandai berterima kasih. Nauzubillah. Kita jangan jadi seperti itulah. Buat kita ini setia. Kapan saja Allah memerlukan kita, siap. Sami'na wa ata'na. Kapan saja Allah memerlukan kita, siap. Itu namanya orang beriman tuh. Subuh-subuh hari dipanggil Allah, datang memenuhi panggilan Allah. Siang hari panas zuhur dipanggil Allah, datang. Walaupun sedang berusaha, sedang ramai bisnis, dia tinggalkan. Kenapa? Yang manggil majikan. Murabbinya yang manggil, Allah Tuhannya yang memanggil. Harus siap. Jangan dengan bos saja kalau siap, komandan, siap. Oh, kalau sama bos siap terus. Dipanggil Allah kada ada siap-siapnya. Nah, ini kata Allah, manusia itu sangat ingkar dan tidak pandai bersyukur kepada Tuhannya. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sesungguhnya atas keingkarannya itu manusia itu menyaksikan. Kita lihat enggak sekarang? Kita saksikan enggak, menyaksikan enggak ingkaran manusia itu? Lihat aja nih malam hari ini, nah kita melihat nah, berapa orang yang datang ke rumah Allah nih. Di sini, di sana, di sana. Coba lihat berapa orang yang datang. Bandingkan dengan jumlah masyarakatnya. Di kampung kita ini berapa orang yang ada masyarakatnya, berapa orang yang datang ke rumah Allah tuh, memenuhi panggilan Allah. Ini baru maghrib, apalagi subuh kena kalau hujan kayak gini, selesai sudah. Ya, mestinya masjid tidak muat semua nih. Kalau kayak di Mekah tuh, Allah tinggal semua gawian, masuk masjid semua. Kita kada, Allah Akbar, berapa sekilo iwaknya? Masih sih itu. Berapa rambutan? Masih berjualan. Orang sudah ajar kada tahu-tahu manusia ini, masya Allah, ajar Allah. Itu Allah terkesal, disindir, ingkar benar manusia ini, tidak pandai berterima kasih. Dan kita kata Allah menyaksikan, dan manusia itu menyaksikan keingkarannya sendiri. Kita saksikan tak tuh jauh-jauh di depan mata kita sini aja. Nanti Isa dipanggil Allah, tidak peduli, jualan taruh sana. Kenapa tidak mau tinggalkan sebentar, tutup sini sholat dulu. Adab Allah dulu, penuhi dulu panggilan Tuhan kita, majikan kita, Rob kita Allah, Murabbi kita Allah. Datang memenuhi panggilan Allah, setia, loyalitas dengan Allah itu, setia. Nah, jangan kita ingkar. Apa yang membuat pertanyaannya sekarang adalah kira-kira apakah yang membuat manusia itu ingkar? Kenapa manusia ini tidak bisa setia sama Rabbnya Allah? Ayat selanjutnya mengatakan, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Itulah yang membuat manusia ini ingkar sama Allah, tidak bisa setia kepada Allah. Kenapa? Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Cintanya terhadap dunia itu berlebihan. Kejar dunia terus pang hidup ini. Tidak mikir gasan mati itu gak ada terpikir. Padahal zaman wahai ini, masya Allah. Kita kata takutan juga kita apabila juga kita dipanggil Allah. Takutan kita. Sebentar sekali. Baru ketemu tiba-tiba nih kawan berapa jam berikutnya meninggal dunia. Tadi baru ketemu pagi, sore dengan kabar meninggal. Kecelakaan apa semua, masya Allah. Cepat sekali kehidupan itu. Sayangnya manusia ini tidak pernah menyiapkan dirinya untuk mati. Kenapa? Cinta terhadap dunia berlebih-lebihan. Ada orang yang subuh hari sudah bangun, bukannya sholat malam, langsung cari duit. Di Jakarta tuh begitu. Belum pernah ke jalan Jakarta tuh, jam 2 subuh sudah ramai di pasar. Ih, ramai di pasar. Jam 2 subuh hari itu. Kita sama kawan, jalan sama kawan kan, pulang kawan-kawan pengajian jalan. Masya Allah, pasar-pasar orang berjualan tuh jam 2 subuh ramai sudah. La ilaha illallah. Tahan orang. Kita mikir, lihat manusia tuh, dari kawan kita kan, untuk dunia jam 2 subuh gini tahan, kuat semua. Kuat, kumpul semua di pasar ramai. Bayangkan itu. Dipanggil ke masjid, nah, tidak datang. Itu kata Allah, keingkaran itu terjadi karena manusia ini terlalu cinta dengan dunia. Nanti kata Rasulullah ada namanya penyakit yang menyerang umatku ini. Nama penyakitnya wahan.
Apa itu penyakit wahannya Rasul? Jawab Rasulullah, cinta dunia, takut mati. Nah, itu sekarang orang. Sudah banyak orang yang cinta dunia ini. Takut mati, tidak berani lagi berjuang membela yang benar tuh. Membela yang hak tuh sudah terlalu cinta dengan dunia. Nah, kata Allah, sudah manusia cinta dunia, dia pasti ingkar kepada Rabbnya. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Kita boleh aja mencintai sesuatu itu boleh. Yang kada boleh itu berlebih-lebihan. Berlebihan itu tidak boleh. Ya kan? Kita kalau lawan istri cinta kada? Harus cinta kita. Sama orang tua kita cinta, sama anak, sama istri, sama saudara, sama keluarga, sama harta kita, sama rumah kita. Itu kita boleh aja cinta. Tapi tidak boleh cinta kita terhadap dunia mengalahkan cinta kita kepada Allah. Ini ayat yang sering ulun baca nih. Surah At-Taubah ayat 24. Ini paling sering disampaikan kalau mengisi pengajian biasanya. At-Taubah ayat 24 itu Allah jelaskan tuh tentang orang-orang yang lebih mencintai dunia ketimbang Allah dan Rasulnya. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudaramu, pasanganmu, kaum kerabatmu, harta, usaha, rumah itu lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalannya, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Tunggu, kata Allah, tunggu sampai Allah menetapkan keputusannya. Artinya Allah ngancam nih, kalau ikam lebih cari dunia, ayo ya, tapi tunggu kena. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sesungguhnya dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Siapa orang yang fasik? Yang lebih cinta dunia daripada cinta Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalan Allah. Tidak mau. Kalau sudah diajak berjuang di jalan Allah, tidak mau. Diajak subuh sini, sholat subuh, tidak mau. Tapi diajak cari duit, langsung hakun aja. Kalau saya diajak gini langsung, diajak ke masjid, didatangi, ayo Pak kita ke masjid Pak berjemaah Pak, diceramahi, tidak mempan, tidak mau. Tapi kalau sudah urusan duit, jangan diajak, pancapnya. Itu kata Allah, katakan orang-orang yang begitu adalah orang-orang yang fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Nah, kita jangan jadi orang-orang yang fasik. Cintailah semua tadi itu. Orang tua kita cintai, anak, keluarga, pasangan kita, harta kita, usaha kita, rumah kita. Tetapi itu harus di bawah. Semua harus di bawah. Harus kita kendalikan. Ada orang bilang kalau dunia itu jangan masuk di hati, cukup di telapak tangan aja, di tangan aja, nah, supaya mudah keluarnya. Dunia itu di tangan aja, jangan masuk ke hati. Kalau masuk dalam hati kan ngalih keluarnya. Tapi kalau dia di tangan aja mudah. Dan kalau sudah manusia cinta dunia itu, masya Allah, itu penyakitnya keluar loh. Penyakit serakahnya keluar, penyakit engkennya keluar. Serakah dunia dan engken, pemalar, pangasit. Di orang Banjar pangasit, kalau pemalar, engken mana. Nah, ini orang-orang yang sudah cinta dengan dunia. Hati-hati kata Allah, cinta dunia membuat kita ini bisa ingkar kepada Allah. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur. Maka tidaklah dia mengetahui apabila yang di dalam kubur dikeluarkan. Dibangkitkan semua orang yang mati tadi itu nah. Apa permintaan orang yang mati tadi? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Itu orang yang dalam kubur berkata, ya Tuhanku, kami sudah melihat, kami sudah menyaksikan, kembalikan lagi kami ke muka bumi ya Allah, kembalikan ke dunia. Farji'na na'mal salihan, kami akan berbuat baik. Nah, baru hendak berbuat baik, mati sudah orangnya. Jadi waktu hidup kada mau haur mencari duit terus. Tidak mau beribadah kepada Allah, jarang beribadah, habiskan waktunya hanya ngejar dunia, padahal kata Allah di depan matanya kematian.
Allah mengingatkannya, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Artinya Allah mengingatkan di depanmu kematian. Jangan habiskan waktu, apalagi kalau sudah usia kita di atas 60 tahun. Ini sudah lampu kuning sini, entar lagi merah. Karena kata Rasulullah, usia umatku antara 60 dan 70. Jadi kalau sudah masuk usia 60, hati-hati dah. Ini sudah mulai waspada benar kalau Pak Pastor. Waspada bujur-bujur nih Mas Bula. Masuk sudah usia 60 nih kata Rasulullah, usia umatku 60 sampai 70. Kalau sudah masuk usia situ, nah hati-hati. Hati-hati sudah. Ingat-ingat, ya kan, jar orang banyak tuh, berapik-apik sudah. Sadar-sadar sudah. Ingat, waktu tidak lama lagi. 60 tahun, kalau sampai 70 tinggal 10 tahun. Hendak berbuat apa di dalam usia kita yang sisanya tinggal 10 tahun tadi. Jangan kita terlalu cinta dengan dunia. Mulai membagi waktu. Ada waktu untuk dunia, jangan pula ditinggalkan kan. Tapi usahakan untuk tetap menjaga ibadah kepada Allah. Wa hussila ma fis sudur, dan Allah terangkan, Allah lahirkan apa di dalam hati mereka dan mereka. Inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir. Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka. Apa yang kita kerjakan semua diteliti, detail Allah jelaskan. Diputarkan filmnya. Nah, itu yang digawi selama hidup. Kita dipermalukan Allah tuh. Diputar film dan nonton orang banyak. Oh, tadi orang kira di dunia, orang baik benar, sekalinya itu kelakuannya jar. Kan di dunia orang pinanya orang baik benar, ya kan? Wah, baik benar, dermawan benar, nolong benar. Sekali diputar filmnya, nah ketahuan kelakuannya, rupanya koruptor sekalinya. Oh, rupanya keluar negeri, main bebiniannya luar negeri sekalinya. Di sini benar setia benar, rupanya mainnya luar negeri sudah, selingkuh luar negeri, filmnya kelihatan. Nauzubillah. Padahal sudah usia 60 tahun ke atas sudah. Ayo, sudah ingat-ingat kita. Ingat bahwa kita pada akhirnya akan dipanggil oleh Allah. Jadilah kuda-kuda perang yang kuat, yang tangguh dan setia. Kapan perlu Allah memanggil kita, kita siap. Kapan Allah perlu dengan kita, kita siap untuk membela agama Allah. Jangan ada yang lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalannya. Tadi itu alat-alat aja. Orang tua, anak, keluarga, pasangan, harta, usaha rumah, itu alat untuk kita berjuang di jalan Allah. Bukan untuk kita miliki, tapi untuk perjuangan di jalan Allah. Jangan masukkan dunia ke dalam hati, cukup dia di genggaman tangan kita aja. Dunia hanya di tangan. Yang masukkan ke dalam hati itu adalah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.